Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini, Minggu 24 April 2022. Minggu Paskah kedua, Minggu Kerahiman Ilahi. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Setelah Yesus wafat disalib pada malam pertama sudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Saudari-saudaraku yang terkasih, minggu ini kita merayakan Minggu Kerahiman. Kerahiman adalah keutamaan sifat ilahi yang sungguh diwahyukan untuk kita melalui pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dengan wafat di salib, lambungnya ditombak, mengalirkan darah dan air. Dan melalui wahyu dari Yesus kepada Santa Faustina, mewariskan gambar kerahiman yang memancarkan dalam hati Tuhan Yesus sinar merah dan sinar tak berwarna yang sungguh melambangkan berkat untuk jiwa-jiwa. Semoga kita sungguh makin meyakini Tuhan kita Yesus Kristus hadir untuk kita, menganugerahkan keutamaan kerahiman ilahi, sifat ilahi untuk kita manusia. Belas kasih kerahiman ilahi ini semoga mampu kita tangkap, di mana Tuhan ngerengkuh, merangkul, menebus, menanggung dosa, sehingga dunia ditebus, diselamatkan. Dan semoga kita yang mengimani Tuhan kita Yesus Kristus mampu menghayati, memahami, dan mewujudkan belas kasih kerahiman ilahi secara nyata dengan sikap belas kasih untuk keluarga dan sesama, terlebih yang menderita, sehingga kerahiman ilahi, kelembutan Tuhan, kebahagiaan, kedamaian Tuhan dirasakan oleh sesama kita, keluarga kita, karena kita mewujudkan spirit, semangat kerahiman ilahi, sehingga hidup kita mampu menghayati kerahiman Tuhan yang menjadi sifat ilahi Tuhan. Dan melalui bacaan ini kita juga diperteguh, diperkuat. Terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Siapapun kita ini yang mau diutus, dijadikan istimewa, diberi Roh Kudus, tidak main-main. Roh Kudus diberikan untuk kita, agar kita yang lemah ini dituntun, dilindungi, agar kita mampu menjadi alatnya. Dan semoga kita dimampukan menjadi pribadi-pribadi yang sungguh sadar ketika kita diutus, Roh Kudus ada memampukan kita untuk menjadi berkat-Nya. Dan semoga kerahiman Tuhan boleh dirasakan oleh apa yang kita ungkapkan di dalam sikap-sikap kita, di dalam perilaku hidup kita, di dalam karya hidup kita, sehingga sungguh makin hari
kerahiman ilahi makin ada di hati dan akhirnya memberkati pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam mantul kasih, berkah dalam. Dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.